Anda kembali bersama kami di Metro Siang Pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi. Di usia yang ke-54 tahun, BP Batam tidak hanya merayakan sejarah panjang, tetapi juga menegaskan keberadaannya sebagai motor penggerak pembangunan di Serambi Negeri. Dengan panduan pengalaman matang dan semangat inovasi yang berorientasi global, Batam bertransformasi luar biasa menjadi pusat kegiatan logistik, industri, investasi bertaraf internasional, hingga pionir rantai pasok ekonomi negeri ini. Dari kawasan industri hingga ekosistem digital, dari pelabuhan hingga pusat pariwisata, Batam menghubungkan investasi global dengan masa depan Indonesia dan membuktikan diri sebagai simpul ekonomi yang strategis. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Batam bukan sekedar titik di peta, tetapi nadi yang berdenyut menggerakkan ekonomi negeri. Batam hari ini tidak lagi bicara rencana, tapi aksi nyata. Ya, saat ini saya berada di kantor BP Batam, tepatnya pada peringatan 54 tahun BP Batam. Dan sudah hadir di hadapan saya dua sosok penting yang memimpin Batam ke depan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang pertama ada Bapak Amsakar Ahmad, Kepala BP Batam. Selamat ulang tahun ke-54. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapannya. Iya. Dan Ibu Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam. Salam sehat Ibu. Kita mau membahas mengenai pembangunan BP Batam ke depan, tentunya dalam peringatan 54 tahun. Setelah 54 tahun BP Batam berdiri, Batam telah menjadi simbol kemajuan dan kolaborasi tentunya Pak. Nah, apa makna perjalanan di 54 tahun ini dan bagaimana Bapak memaknai spirit beraksi tanpa basa-basi tentunya? Hari Bakti ini sebenarnya adalah ajang bagi kami semua ya untuk melakukan kontemplasi apa yang telah kami lakukan kemarin, apa yang sedang kami lakukan, dan apa yang menjadi sasaran kami di masa depan. Jadi prinsipnya ulang tahun itu adalah refleksi untuk melihat 3 dimensi waktu. Dan hari ini di hadapan rekan-rekan peserta upacara BP Batam, juga di berbagai kesempatan pada saat rapat kami bersama Ibu Wakil, saya selalu menekankan bahwa bangun kemitraan, lakukan inovasi, lakukan perubahan. Lalu kalau hari ini kita memilih tagline BP Batam beraksi tanpa basa-basi, itu bermakna agar kami yang hari ini diamanahkan oleh negara untuk betul-betul total mengerjakan amanah tersebut. Yang kedua, untuk melayani masyarakat ini secara baik. Yang ketiga, untuk bagaimana agar tata kelola kita benahi. Yang keempat, bagaimana agar regulasi yang selama ini menghambat dapat kita permudah. Dan itu sudah kita lakukan dengan tim ya, kami sama Ibu Wakil all out untuk membuat regulasi yang sifatnya perbaikan bagi BP Batam ke depan. Kira-kira seperti itu. Maaf, saya ke Ibu Cantik dulu. Bu, dalam perjalanan 54 tahun BP Batam, perempuan tentunya memiliki peran, dan Ibu salah satunya ya, yang memimpin, mendampingi Bang Am untuk memimpin Batam ke depan. Nah, seperti apa Bu, dengan melakukan kegiatan ataupun aksi langsung tanpa basa-basi yang menjadi tagline di peringatan 54 tahun BP Batam ini Bu? BP Batam tagline-nya beraksi tanpa basa-basi, itu seperti saya. Kalau emak-emak kan saya suka bercanda kalau ke bawah, emak-emak tuh lampu sen ke kanan boleh belok kiri. Saya suka ngomong begitu. Jadi kalau kita tuh memang nggak ada, maksudnya dibuat-buat atau gimana loh, lakukan sesuatu ya dengan hati yang tulus saja. Ke Pak Bang Am lagi, Batam ini juga menjadi pionir rantai pasok nasional. Nah, bagaimana Bapak mendesain hubungan antara pelabuhan, bandara, dan kawasan industri ini semua terkoneksi tanpa sekat, Pak? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan bahwa Batam ini adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Itu berarti sentral pergerakan ekonomi di daerah, penekanannya pada perdagangan. Perdagangan yang dimaksud terutama pada lalu lintas orang dan barang. Ya. Pelabuhan bebas, perdagangan bebas. Oleh sebab itu,
pelabuhannya harus kita jaga, bandaranya harus kita jaga. Oke. Supaya lalu lintas orang dan barang masuk dan keluar dari daerah ini itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, rantai pasok yang dimaksud kan kawasan industri kami ada 31 nih. Kawasan industri ini pada akhirnya akan mengekspor barangnya melalui pelabuhan. Ada beberapa yang melalui kargo di bandara. Nah, karena itu concern kami sekarang bagaimana agar pelabuhan ini ditata secara baik. Ya, sekarang kita sudah adakan 5 S2S STC namanya. STC. Ya. Ada 5 alat yang nanti bisa mempercepat pengeluaran barang dari luar negeri untuk terus dibawa ke sana, atau sebaliknya mempercepat pada saat kita mau melakukan pengiriman ke luar negeri. Dan bandara kami juga sekarang sedang melakukan perbaikan. Ya, kita sudah masuk ke manajemen yang baru. Dari kemarin BUBU, Badan Usaha Bandar Udara, sekarang bertransformasi menjadi BID, Bandara Internasional Batam. Nah, itu salah satu diantaranya adalah membangun Terminal 2, meningkatkan kapasitas kargonya. Nah, jadi kami memaknai Batam ini sebagai rantai pasok, sehingga tekad kami bagaimana dari hulu ke hilir prosesnya itu berjalan baik, lancar, dengan intensitas volumenya kita harapkan dari waktu ke waktu meningkat. Oke. Saya kira begitu. Berarti dari hulu ke hilir. Nah, apa sih Bu yang membuat Ibu ingin terjun langsung melihat kondisi masyarakat di Batam ini, Bu? Supaya kita lebih tahu ya masyarakat ini maunya seperti apa sih. Kalau kita cuma dengar, kita nggak terjun kan, kita pastinya nggak tahu loh sebenarnya itu masyarakat itu ingin curhat ke pemimpinnya tuh seperti apa gitu. Kalau kita terjun kita jadi tahu, oh mereka tuh maunya seperti ini loh. Oke, dan itu tidak pernah ada sekat di Ibu sendiri? Iya. Oke, nah Karena cinta itu. kalau cintanya kepada masyarakat Batam ya. Ya, 54 tahun BP Batam telah berdiri pionir pembangunan dan konektivitas nasional, beraksi tanpa basa-basi dengan hasil nyata untuk negeri. Saya Febri udah pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Ayo Pak, kita sambil jalan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, waktunya luar biasa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.